innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Islam Majelis Taklim Subuh Ramadan rahimahullah. Pada saat ini kita berada di bulan suci Ramadan yang keberapa ini? Yang ke-9. Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada diri kita, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengerti apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka umatku berangan-angan seluruh tahun menjadi bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan berkumpul di dalam bulan suci Ramadan. Sunnah dinilai wajib, wajib dilipat gandakan. Maka dari itu kesempatan panjenengan yang hadir, yang diberi oleh Allah masuk di dalam bulan suci Ramadan ini, kesempatan untuk menjadi manusia hamba Allah yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena tahun depan belum tentu kita bertemu Ramadan. Kesempatan yang baik ini kita optimalkan. Kesempatan yang baik ini kita semangat. Apa yang harus kita optimalkan? Pertama, melakukan ibadah sholat, peningkatan ibadah sholat baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Pertama, ibadah wajib. Ibadah wajib tentunya harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Waktunya, waktu yang afdal itu waktu yang pertama. Kemudian dikerjakan di tempat yang utama. Terus dilakukan dengan berjamaah. Nah, ini kita optimalkan. Kemudian di samping kita optimalkan dengan semangat untuk melakukan satu ibadah sholat wajib dan sunnah, begitu juga kita tingkatkan kualitas sholat. Kita tingkatkan kualitas sholat itu bagaimana? Peningkatan kualitas sholat itu
ketika kita menjalankan sholat ada yang khudur, ada yang ghaflah, ada yang yaqdha. Apa ghaflah itu? Ketika Allahu Akbar, kita Allahu Akbar mengatakan Allah Maha Besar, tapi hatinya di luar sholat. Pernah enggak? Pernah. Ya, pernah. Itu namanya ghaflah. Kemudian ada yang namanya yaqdha. Apa yaqdha itu? Kadang ingat, kadang tidak ingat. Kadang bisa mampu Bismillahirrahmanirrahim, mampu menghayati dan berdialog kepada Allah. Tapi rakaat kedua masuk lintasan-lintasan di luar sholat, masuk di dalam sholat. Itu namanya yaqdha. Rakaat pertama konsentrasi tuna, kemudian rakaat kedua ada lintasan-lintasan. Nah, dengan demikian bagaimana untuk meningkatkan kualitas sholat? Menurut Imam Ghazali antara lain, ketika kita agar kualitas sholat yang kita lakukan itu bisa hudur, bisa menghadirkan Allah, bisa sebagai sarana media untuk usul kepada Allah, sebagai media untuk bertemu Allah. Pertama, menurut Imam Ghazali, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama itu fahmun. Apa fahmun itu? Faham. Faham apa? Bacaan sholat mulai dari takbir, fatihah, doa iftitah, ya toh, bacaan Al-Quran, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, harus mengerti artinya. Jangan sampai apa yang dibaca di dalam sholat tidak mengerti. Ya, pertama Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar selain Allah. Kita kecil, kita tidak ada apa-apanya, Allah Maha. Sehingga ketika kita menjalankan sholat itu di dalam hati kita tidak ada yang besar kecuali Allah. Itu antara lain kita pahami bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, mulai dari yang sunnah, yang rukun ataupun yang lain. Itu antara lain supaya peningkatan kualitas di dalam kita menjalankan sholat itu bisa usul. Apa usul? Bisa ketemu Allah, bisa menghadirkan Allah. Sehingga sholat yang kita lakukan ini al-sholat untuk mengingat Allah. Di luar sholat juga kita mengingat Allah. Kalau sudah di luar sholat kita mengingat Allah, ya toh? Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Ketika berbisnis ingat Allah, ketika melakukan muamalah ingat Allah, kita melakukan kewajiban ingat Allah, di mana saja ingat Allah. Makanya kita diingatkan oleh Al-Quran, siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzaban nar. Ulul albab itu orang yang berpikir dan berzikir. Berpikir, kita berdiri kok bisa berdiri?
Ketika itu kita merasa lemah tapi bisa berdiri, kekuatan bisa berdiri itu pertolongan dari Allah. Berdiri ingat Allah, alhamdulillah. Duduk ingat Allah, alhamdulillah. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk peningkatan di dalam bulan suci Ramadan itu kita tingkatan ini, sehingga meresap di dalam hati kita, di dalam Al-Quran. Sholat ada perubahan-perubahan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat tidak ada di masjid, tapi setelah di masjid, di mana saja kita sholat, di mana saja kita ingat Allah, sehingga di situ bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara wajib kita lakukan dengan optimal. Begitu juga kita tingkatkan nilai sholat supaya kualitas sholat itu meresap di dalam hati kita. Kita imbangi dengan membaca, mengartikan, mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat. Kemudian secara kuantitas apa? Secara kuantitas jangan lupa sholat apa? Sholat sunnah, sholat sunnah rawatib. Begitu juga sholat sunnah apa? Sholat sunnah taraweh, maqamah, Ramadan, imanan, wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat taraweh didasari dengan iman, wahtisaban, ikhlas, Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ataupun sholat-sholat sunnah yang lain, mulai dari sholat isra, mulai dari fardu suruh, mulai dari tahajud, mulai dari tasbih, macam-macam kita tingkatkan untuk memanfaatkan kesempatan yang luar biasa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi pertama peningkatan sholat. Kemudian yang nomor 2 peningkatan apa? Peningkatan membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kita baca sedikit, ya kan? Kalau kita baca, kalau 1 bulan itu 30 hari misalnya, 1 hari berapa? Satu juz. Kalau 1 juz dibagi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berarti berapa lebih? Berapa rukun? Berapa rukun? 2. Lumayan sambil menunggu adzan kita baca 5 menit. Kemudian di samping kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, yang nomor 2 tilawatul Quran, mengerti bacaan-bacaan. Makanya tilawatul Quran bidalatul makna. Kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat kita renungkan. Ada Allah, sifatnya Allah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kita renungkan. Setelah kita merenungkan, kita hayati, kita mengerti, berpikir dan berzikir, kita amalkan. Nilai pahalanya melebihi panjenengan hatam Quran 1 juz tanpa dibarengi dengan mengingat Allah. 1 ayat. Siapa Allah itu? Ya, kemudian apa sifatnya Allah Ar-Rahman, kita renungkan. Setelah itu kita praktekkan. Kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. 1 ayat yang kita renungkan, kita fikir dan berzikir, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. 1 ayat ini lebih tinggi nilai pahalanya dibanding dengan satu khatam, tapi hanya sekedar membaca, latihan. Jadi dengan latihan, terutama surat yang pendek-pendek itu untuk ngerti artinya. Mulai dari amma sampai qul binas, untuk ngerti. Nah, itu tilawatul Quran, bidalatul makna, membaca Al-Quran, direnungkan dan dipraktekkan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW
mengingatkan badan kita, ya toh? Mengingatkan kepada diri kita ada dua hal, ya toh? Taraktu fikum amrayn idza masaktum bihima lan tadilu abadan idza waqa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara. Apa itu? Apabila dua perkara ini dipegang, dipelajari dan dipraktekkan dalam hidup sehari, dan tadilu abadan, kita tidak akan tersesat selama-lamanya meskipun dunia ini majunya bagaimana. Dan tadilu abadan idza waqa wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nomor dua, peningkatan berinteraksi dengan Al-Quran dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ucapannya sesuai dengan Al-Quran, tidurnya sesuai dengan Al-Quran, makannya sesuai dengan Al-Quran, pekerjaannya sesuai dengan Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, kita berusaha sesuai dengan Al-Quran. Yang nomor tiga, terakhir, apa yang harus kita tingkatkan? Yang harus kita tingkatkan, kita memperbanyak infak atau sedekah. Minimal ittaquna walau bisikin Allah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun memberikan satu cuil kurma, satu kurma. Artinya apa? Di dalam bulan suci Ramadan ini kita berusaha memberi takjil, kita berusaha untuk memberi berbuka puasa. Kita kirim Al-Quran di sini 1 dus, 2 dus, 3 dus, 5 dus sesuai dengan kemampuan. Namanya di dalam Al-Quran, ya Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. As-sabr, dalam kondisi kita itu ekonominya ada lancar maupun ekonominya biasa-biasa, kita berusaha berinfak, bersedekah sesuai dengan lingkungan dan kondisinya. Jadi tidak ada dalam mumpung kita berada di bulan suci Ramadan. Marilah kita buka, kita lanjutkan keterangan dari kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ijhaduka fima dhumina laka. Wa taksiruka fima tuliba minka. Dalilun alam dimasi, dalilun alam dimasi basirati bisubasirati minka. Ijtihaduka utawi semangate iroh fiha indal barat dominah nanggung sapa Allah laka maring sira. Aita kafala tegese nanggung sapa Allah laka maring sira bi kelawan ta. Wa huwa utawa iku rezeki tafadulah hali janji kanugrahan minggu saking Allah wa ihsanan lan kebagusan. Qala ta'ala, qala jauh sapa Allah ta'ala mabulu sapa Allah wa ka'ayyin lan pirang-pirang minda batin bayane hayawan la tahmilu bayane hayawan kang anggrebet la tahmilu kang ora bisa nanggung apa dapat rizqoha ing rezekine dapat. Allahu utawi Allah iku yarzuq paling rezeki sapa Allah ha ing dapat wa iyyakum lan sira kabeh wa iyyakum lan sira kabeh ila ghairi dzalik marang liyane mengkono jauh minal ayati bayane pira-pira ayat. Ijtihad juga semangatmu fima dominalaka, semangatmu untuk mendapatkan rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah.
wa taksiruka fima tuliba minka, lalaimu, sembronomu, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu, dalilun alantimasi basyirat yang minka, membuktikan mata batinmu buta. Jadi bukan berarti kita ini tidak boleh semangat. Dulu kita berbicara, ya, ada yang namanya golongan sebab asbab, ada yang namanya golongan tajri. Kalau asbab, kita untuk memenuhi satu kehidupan, untuk beribadah kepada Allah, kita butuh bekerja. Kita kalau kepingin beli rumah, kita harus bekerja. Kita memenuhi kebutuhan sehari-hari harus bekerja sesuai dengan skillnya, kemampuannya masing-masing. Itu namanya asbab, itu namanya kasab. Kemudian bagi orang yang tajri, orang yang mengabdi kepada Allah, ya, itu dengan pengabdiannya yang luar biasa, Allah memudahkan rezekinya tanpa dia melakukan kasab dan ikhtiar. Di sini tadi dikatakan orang yang buta mata, kewajiban sholat, kewajiban ibadah itu kita di akhirat itu masih belum dijamin. Apakah nanti kita itu adalah masuk surga? Apakah kita sebaliknya? Itu masih belum ditanggung oleh Allah. Tetapi kalau di dunia ini sudah ditanggung oleh Allah, ya lah. Kalau di dunia sudah ditanggung oleh Allah, makanya di dalam Al-Quran dikatakan waqa'ai min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak dabbah, binatang yang melata, tidak mampu membawa rezeki itu karena sangat banyaknya. Allahu yarzuquha, Allah yang memberikan rezeki-rezeki hayawan dan semuanya yang bergerak, yang melata. Wa iya, dan juga memberikan rezeki kepada kamu, wahai manusia. Artinya rezeki yang sudah dijamin oleh Allah ini tetap masih berikhtiar sesuai dengan golongannya masing-masing. Tetapi di dalam hati kita, secara iman kita sudah mempunyai satu keyakinan rezeki sudah ada yang menentukan. Sehingga apa? Sehingga kita melakukan ikhtiar, kita melakukan bekerja tanpa meninggalkan kewajiban. Bekerja tetap sholat, bekerja tetap ibadah, bekerja yang baik, bekerja yang halal, bekerja sesuai dengan aturan-aturan syariat yang ada. Yang tidak boleh adalah kita bekerja optimal, tidak mengenal dan lupa untuk melakukan kewajiban. Ini yang tidak boleh. Boleh kita ikhtiar sesuai dengan makomnya masing-masing, tetapi ingat, di dalam diri kita, di dalam apapun ada satu keyakinan rezeki ya sudah ditanggung Allah dimanapun berada, tetapi kita masih husnudzon, kita masih berikhtiar. Yang belum ditanggung apa? Yang belum ditanggung kita kembali kepada Allah. Apakah kita nanti itu husnul khotimah? Masih belum. Apa kita itu nanti masuk surga? Masih belum ditanggung. Nah, ini
ketika dibalik, ya toh, ketika dibalik rezekinya itu optimal, ya toh, yang sudah dijamin tapi optimal, tapi melalaikan kewajiban. Ini menunjukkan mata hati buta. Kenapa kok seperti itu? Yang diperintahkan untuk beribadah itu kita tidak optimal. Tetapi istilahnya untuk masalah rezeki, secara keimanan kita sudah diberikan sesuai dengan kondisi masing-masing, ya, justru rezeki optimal, ibadahnya tidak optimal. Itu namanya mata batin, mata hati yang ada di dalam diri kita itu buta. Seharusnya gimana? Seharusnya kita bekerja sesuai dengan makom masing-masing. Kemudian berikutnya, ibadah itu harus dilakukan secara optimal. Maka dari itu di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wong sing beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kamu perhatikan bekal apa yang harus kamu bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Fattaqullah, diulangi lagi, takwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi yang diingatkan, yang diharuskan kita untuk mengoptimalkan itu bekal apa ketika kita kembali di hadapan Allah. Makanya dunia ini ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam, memanennya ketika kita di akhirat. Begitu juga di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali ibadah. Ya, jenengan ada yang ibadah makhluk murni dan ada yang ibadah bermakhluk. Jenengan bekerja ibadah, jenengan tidur ibadah, jenengan jahat ibadah, jenengan mendidik anak ibadah, jenengan amal ma'ruf ibadah, jenengan melakukan apapun bentuk kegiatan kalau niatnya baik, itu namanya ibadah. Nah, itu yang dituntut Allah, itu tujuan Allah menciptakan. Tetapi yang diharapkan di sini tadi, jangan sampai seseorang itu bekerja, tetapi bekerjanya itu luar biasa, tetapi sampai lali ibadah. Itu tidak boleh. Kalau seperti itu dikatakan hatinya buta. Hati ini ada matanya, disebut apa? Basiroh. Jadi basiroh ini mata batin, mata hati yang ada di dalam diri kita. Basiroh ini penglihatan yang tanpa batas. Misalnya panjenengan yang sudah pergi ke Jakarta, mata doa ini kan nggak bisa melihat Jakarta. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Tetapi hati kita kan bisa melihat ya. Oh, Jakarta itu begini. Bagi kita yang sudah pernah umroh, oh posisi Ka'bah di sini, oh posisi air Zam-Zam di sini, oh posisi Makam Ibrahim di sini, oh posisi tahu semua. Jadi basiroh kita sudah bisa melihat di Mekah, sudah bisa melihat di Madinah, sudah melihat ke mana saja ketika kita sudah sana. Itu namanya basiroh. Nah, mata dohir ini melihat yang dohir, tetapi mata batin itu melihat di balik yang dohir. Misalnya panjenengan pada malam ini jam berapa ini? Jam
ini kondisi masih redup. Ya, ini waktu jam berapa tadi? Kemudian mata zahir lihat ini, tetapi mata batinnya, oh ini ada yang menggerakkan, ada yang menggeser. Ya, itu ada yang menggeser. Siapa itu? Allah. Jenengan bisa datang ke masjid, ya, sehat. Tetapi di balik kesehatan itu Allah yang memberi kesehatan. Jadi mata batin mampu mengungkap di balik apa yang jenengan lihat, tapi di balik itu mampu melihat dan mengambil hikmah bahwa disitulah ada kudrat dan iradatnya Allah. Berarti jenengan sudah mengenal Allah. Baik mengenal secara apa? Secara am maupun mengenal Allah secara khusus. Jadi hikmah yang kita belajar ini, ya, ketika seseorang itu yang diperintahkan Allah beribadahnya itu dilupakan, tetapi pekerjaannya duniawi, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah optimal, ibadahnya lupa, berarti itu namanya mata batinnya buta. Seharusnya gimana? Bekerja sesuai dengan makomnya. Kalau makom kasab bekerja optimal, begitu juga kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Itulah hikmah yang beberapa ini yang kita pelajari ketika mata batin kita buta, karena yang diperintahkan Allah optimal tidak dilakukan, tetapi yang sudah dijamin oleh Allah dilakukan optimal sampai melupakan kewajiban. Demikian materi untuk hikam ini. Monggo yang ditanyakan musyawarah silakan. Monggo. Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa mulai usolli sampai salam dalam bacaan di sholat kita harus mengerti. Itu mungkin syarat dari khusyuk. Ya. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau dari beberapa surat atau bacaan itu tidak mengerti? Ya. Itu aja Ustaz. Oke, terima kasih. Makanya kita harus belajar. Belajar itu adalah thalabul ilmi fardhatun. Mencari ilmu itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari keluar perut ibu sampai meninggal dunia. Semampunya bagaimana? Tolek mencari fasolatan yang ada terjemahnya sedikit demi sedikit. Ketika seseorang itu sudah ikhtiar, sudah belajar, sudah membaca, ketika sholat masih belum bisa optimal, ada nilai makfu, ada nilai keringanan. Tetapi ketika dia tidak belajar sama sekali, tidak memahami sama sekali, ya otomatis lain dari yang belajar, mengerti dari bacaan-bacaan itu, ya bagi yang belajar atau bagi yang tidak belajar. Jadi sedikit demi sedikit. Misalnya yang wajib-wajib, yang rukun-rukun, Bismillahirrahmanirrahim, yang kita kan sunnah. Dimulai yang rukun-rukun, ya misalnya Fatihah harus mengerti, artinya harus paham, ya mulai Bismillah sampai walau, sehingga apa? Sehingga ketika sholat itu lisannya membaca Bismillah, hatinya membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Di samping hadirnya Bismillahirrahmanirrahim, mengerti Bismillah artinya apa? Nah itu agar sholat yang kita lakukan itu menepis lintasan-lintasan di luar sholat masuk di dalam sholat. Terima kasih. Monggo yang lain silakan. Monggo silakan. Supaya tidak ngantuk. Silakan. Monggo. Ya Ustaz. Jadi Ustaz mengatakan bahwa ibadah itu berpikir. Ya. Cuma memang kita ini jemaah sekarang ini kadang-kadang tidak mau berpikir, malah malas berpikir, malah kalau ada orang berpikir tidak disukai. Ilmu itu adalah antara pertanyaan dan jawaban. Itu definisi sudah. Ilmu itu adalah ada pertanyaan dan jawaban. Di situ pegangannya para ahli ilmu, ahli orang mau belajar. Tadi masalah usul tadi. Saat kita pergi ke masjid, saat kita berwudu, saat kita berjalan ke masjid, itu sudah dapat pahala usul. Sudah dapat pahala usul yang sangat besar. Karena memang beda. Orang bangun tidur lagi tidak kan berbeda. Orang ya bangun tidur, ambil wudu, niatnya ke masjid, niatnya ketemu Allah, jalan ke masjid, itu katanya Imam Al-Ghazali juga. Jadi 50% pahala usul sholat bagaimana itu sudah kita dapatkan. Yang 50% lagi adalah sesuai sholatnya. Kembali ke puasa Ustaz. Ya. Puasa itu kan banyak kenikmatan. Ya. Memang kuncinya ibadah kan kenikmatan. Tanpa ada kenikmatan ibadah nol. Pada saat bulan puasa, sahur aja kita ada kenikmatan. Makan sedikit aja sudah kenyang. Tidur aja siang, itu nikmat bulan puasa. Apalagi saat berbuka, itu nikmat sekali. Itu baru ibadah puasa saja. Nah, kembali juga ke sholat, ibadah yang paling utama. Tanpa menikmati sholat, itu sholatnya nol. Tadi Ustaz bilang, sholat itu mengingat Allah. Kalau saya lebih tinggi lagi Ustaz, mulai kita takbir, itu kita kan berserah diri sama Allah. Kalau kita takut, kita takut. Waktu kita kecil, kalau takut itu kan kita berserah sama musuh kita. Demikian juga takbir, kita pasrah Allah mau dimatikan, mau dihidupkan atau mau diapain sudah pasrah, kepasrahan mutlak. Takbir itu artinya pasti ada kenikmatan. Termasuk gerakan sholat. Kalau kita nikmati gerakan sholat itu satu gerakan, itu kita nulis kata Allah. Ustaz dalamin. Satu rakaat kita nulis kata Allah. Allah Akbar Alif. Gerakan itu. Saat kita ruku, pelan turun kita ruku. Maaf. Ya. Kalau tentang tips saja ya. Dibalas komentar saya. Ya. Jangan ngomong sendiri. Maaf yang sering ngomong-ngomong. Nanti jawab sendiri ya. Maaf Ustaz. Lam pertama itu kan ruku, gerakan lam. Ya. Terus itu dari kita ke atas. Sujud kita ada lagi, sujud gerak boleh lam lagi. Jadi lengkapnya itu adalah tulis kata Allah. Betapa nikmatnya satu gerakan itu seperti tulis kata Allah Ustaz. Belum lagi pengalaman saya, ada teman saya otaknya dibelah, tubuhnya dibelah, karena dia stroke. Insya Allah Ustaz, bagi orang yang sholatnya tumanina, tidak akan stroke. Karena tekanan saraf itu dilatih dengan gerakan sholat. Tekanan kecil di atas, rukuk tekanan agak besar, naik, tekanan kecil, sujud paling besar dan di bawah jantung. Itu kenikmatan ibadah, itu banyak sekali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itu nambah apa tadi, menambah untuk istilahnya keterangan. Artinya berangkat dari berpikir dan berpikir. Ya, berpikir apapun yang kita lakukan ini sumbernya dari Allah.
ketika sumbernya dari Allah, ya toh, secara jasmani kita sholat, kita bisa sholat ini ada khotir, ada kerentek yang menyentuh hati itu Allah. Jadi kita tidak bisa. Jadi yang menyentuh hati kita bergerak untuk sholat itu Allah. Zahir maupun batin itu kalau tidak hakikatnya kita ditolong Allah, kita tidak bisa sholat atau ibadah. Sehingga tadi sudah saya informasikan, menurut Imam Ghazali, supaya sholat kita itu bisa khusyuk, antara lain mengerti bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya, itu menurut Imam Ghazali ada 4 ada 5 hal. Tapi Bapak tadi menceritakan ya seperti itu. Jadi sumbernya, hakikatnya kita bisa konteks sholat Allah. Nah, kita bisa berjalan Allah, kita bisa melihat Allah, berpikir dan berzikir. Tafakkaru sa'atan khairun min ibadah sa'ati. Berpikir 1 saat, detik, 2 detik, atau saat itu bisa juga 5 menit, 10 menit, khairun, lebih baik min ibadah di sana, ya, lebih baik daripada ibadah sunnah yang tidak dibarengi dengan berpikir dan berzikir. Kenapa? Karena berpikir dan berzikir itu muncul kesadaran. Saya bisa sholat, ini kata Allah, bukan diri kita ini lemah. Al-insanu dhaif, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga orang yang makrifat, orang yang mengenal Allah, setelah selesai sholat tidak merasa dirinya bisa sholat. Dirinya bisa sholat karena digerakkan Allah. Sehingga ketika dia selesai sholat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ketika dia selesai sholat, dia itu tidak ujub, tidak takabur, tapi mengucapkan syukur kepada Allah. Makanya di dalam kitab kita ini ada yang tingkatan abid, ada yang tingkatan murid, ada yang tingkatan makrifat. Proses sedikit demi sedikit kita menjadi makrifat. Kalau kita sudah makrifat, sudah mengenal Allah, sudah mengenal gerak-gerik Allah, luar biasa. So, duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, sujud ingat Allah, zikir ingat Allah. Gerak-gerik kita dimanapun berada ini Allah yang memberikan kekuatan. Kalau sudah Allah memberikan kekuatan, otomatis ketika diuji oleh Allah sakit, alhamdulillah kita sakit, kita disuruh untuk introspeksi diri. Ketika ada orang untuk mencemooh kita, dan sama dibisui, boleh enggak? Bisa ada sama dibisui di jalan, sama bener, ya, senyum atau marah? Senyum. Kenapa senyum? Karena Allah mengingatkan diri kita melalui orang itu. Itu dilihat dari tauhid afal. Apapun gerakan dohir, gerakan batin di luar dan di dalam diri manusia, Allah yang menggerakkan. Ya, kita dilatih untuk berpikir dan berpikir. Sambung ini, sambung. Mengatakan mugi-mugi kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga sedikit demi sedikit kita menuju menjadi orang yang mengenal Allah, baik secara khusus maupun secara amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, Allahumma rzuqna ilman nafi'a, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika wal qamarika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillah.
Assalamualaikum